Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ida Cairani dan minta 082. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil laporan praktikum analisis diet quality menggunakan indeks gizi seimbang dan healthy eating index. Yang pertama, apa sih metode IGS sendiri? Ya, metode IGS sendiri digunakan untuk menilai apakah pola makan seseorang sudah sesuai pedoman gizi seimbang. Lalu asupan hariannya dinilai dari kelompok pangan utama seperti karbohidrat, lemak hewani, dan nabati, sayur, buah, dan cairan. Lalu selanjutnya diberi skor berdasarkan pemenuhan rekomendasinya. Selain itu, metode ini telah divalidasi dan efektif digunakan pada berbagai kelompok usia. Untuk metode Healthy Eating Index sendiri gunakan untuk menilai kualitas pola makan dengan membandingkan asupan seseorang terhadap standar gizinya. HEI menilai keseimbangan keragaman dan kecukupan asupan sehingga memberikan gambaran mutu diet secara menyeluruh. Penelitian oleh Nur Pratama et al. Tahun 2022 itu menunjukkan bahwa HEI sensitif untuk menilai perubahan kualitas diet baik pada pasien dengan kondisi klinis tertentu maupun dalam memprediksi resiko kesehatan di masa depan. Selanjutnya yaitu ada biodata responden IDIP beserta IMT, BMR, SDA, dan energi aktivitas fisiknya. Lalu selanjutnya ada data asupan 24 hour food recall responden IDIP. Selanjutnya ada analisis IGS responden IDIP di mana skor IGS menunjukkan sebesar 52,5 berada pada kategori kurang, yang menunjukkan kualitas diet itu masih rendah sampai menengah. Untuk karbohidratnya sendiri itu mencapai skor penuh, tetapi sayur dan buah itu sangat rendah, yaitu skor 0. Pangan hewaninya cukup baik, namun konsumsi susu dan kacang-kacangan itu sangat minim. Untuk asupan lemak total, gula tambahan, natrium, dan kolesterol itu sesuai dengan rekomendasi. Lalu yang terakhir ada lemak jenuh yang masih tinggi, di mana hal ini menyebabkan skor total itu tidak naik ke kategori yang lebih baik. Selanjutnya yaitu ada analisis HEI responden IDIP di mana buah, whole fruits, kacang-kacangan, whole grains, dan dairy itu sangat rendah, di mana semuanya itu hampir skornya 0 dan sayurannya itu sangat sedikit. Skor total vegetable itu hanya 0,1. Untuk protein rendah lemak seperti seafood dan protein juga minim, ditujukan pada skor yang sangat rendah. Lalu untuk komponen moderation seperti refined grains, sodium saturated fat itu masih tinggi. Skornya rendah karena konsumsinya berlebih dan add sugarnya tuh sedang. Untuk total high-nya sendiri, skornya yaitu mencapai 24,47, di mana dikategorikan termasuk poor diet, terutama karena rendahnya konsumsi buah, sayur, whole grains, dairy, dan protein nabati. Lalu untuk rekomendasi asupan responden IDIP sendiri, yang pertama yaitu meningkatkan konsumsi buah, sayur, dan dairy karena seluruhnya itu masih sangat rendah pada kedua indeks. Yang kedua yaitu tambah whole grains dan variasikan sumber protein seperti ikan, telur, tahu, tempe, kacang-kacangan untuk memperbaiki komponen adekuasi IGS dan HEI. Lalu kurangi sodium, gula tambahan, dan lemak jenuh dengan membatasi garam, bumbu instan, makan manis, dan gorengan. Yang terakhir yaitu perbaikan pola makan ini diharapkan meningkatkan skor IGS dan HEI responden IDIP serta mendekatkan pola konsumsi pada prinsip gizi seimbang. Sebenarnya yaitu ada kekurangan dan kelebihan metode IGS, di mana kelebihan sendiri itu relevan dengan konteks Indonesia, lalu praktis dan mudah diterapkan, skornya juga mudah dipahami dan fleksibel untuk berbagai kelompok umur. Untuk kekurangan sendiri yaitu tidak menilai detail zat gizi mikro, lalu variasi versi IGS itu antar peneliti membuat hasil studi itu sulit untuk dibandingkan. Lalu bergantung pada akurasi data konsumsi karena yang menyebabkan rentan bias porsi dan ingatan. Yang terakhir yaitu belum mengakomodasi makanan ultra proses sehingga butuh pembaruan indikator. Sebenarnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan metode HEI, di mana untuk kelebihan sendiri yaitu yang pertama menilai makan secara komprehensif karena mencakup kelompok pangan dan komponen moderasi. Lalu untuk HEI 2020 lebih relevan dan konsisten untuk berbagai penelitian dan evaluasi program. Yang terakhir yaitu skor HEI berhubungan dengan risiko kesehatan jangka panjang sehingga berguna sebagai indikator prediktif. Untuk ukurannya sendiri yaitu tidak menggambarkan detail zat gizi mikro, belum memperhitungkan tingkat pemrosesan makanan, sangat bergantung pada akurasi recall atau porsi, dan yang terakhir variasi penilaian antar penelitian dapat menyulitkan perbandingan hasilnya. Kesimpulannya yaitu skor IGS dan HEI menunjukkan kualitas diet responden IDIP itu tergolong kurang atau poor diet. Untuk buah, sayur, whole grains, dairy, protein nabati itu sangat rendah. Lalu untuk lemak jenuh dan refined grains masih tinggi. Secara keseluruhan pola makan itu masih belum seimbang dan jauh dari rekomendasi gizi. Untuk sarannya sendiri yaitu meningkatkan konsumsi buah, sayur, whole grain, susu, serta protein sehat, dan mengurangi refined grains, natrium, lemak jenuh, dan gula tambahan. Lalu sebaiknya perbaiki ketelitian pencatatan makanan pada praktikum berikutnya agar analisis IGS dan HI itu lebih akurat.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.